Ya. Shalom. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Ya, saya tahu bahwa suhu dalam ruangan ini tidak seperti biasanya. Ya, jadi sedikit. Ini sebenarnya beli satu dapat dua. Ya, saudara bukan hanya merayakan Natal, tapi kita ada sauna sedikit, gitu kan? Enggak apa-apa, it's okay. Saudara nggak pakai baju yang tebal, saya pakai jas di depan, lebih anget di sini. Apakah saudara siap menerima firman Tuhan? Judul daripada firman Tuhan sore hari ini, judulnya adalah Visitation of the King dalam perayaan Natal untuk kami di GBI Rock atau Rock Ministry. Tema kami adalah visitasi atau visitation. Tapi sebelum saya baca firman Tuhan yang kita akan sama-sama dengar, saya ingin bertanya sedikit, berapa banyak dari antara Bapak Ibu yang hadir saat ini, saudara adalah jemaat reguler atau pengunjung reguler di ibadah KRC atau Rock Kute. Bisa saya lihat tangannya? Oke. Berarti saudara yang sisanya itu baru datang hari ini. Gitu ya? Supaya jangan kita salah paham kan? Jadi saudara baru datang. Berapa banyak yang lagi liburan? Yang lagi liburan, can I see your hands? Ada beberapa, kita berikan tepuk tangan buat teman-teman kita dari luar Bali ini ya, liburan dari luar Bali. Oke. Judulnya adalah Visitation of the King, ya, visitasi daripada atau kunjungan daripada Sang Raja. Sebelum saya baca ayatnya, saya akan kasih background ceritanya. Karena kalau saya baca ayatnya dari ayat 1 dan seterusnya, ya nanti banyak yang tidur. Jadi mendingan saya ceritain, baru kita baca ayat sentralnya. Diambil dari Lukas pasal 1, ya, ayat 1 sampai 66, saya ringkas dalam sebuah cerita mengenai seorang imam yang bernama Sakaria, ya. Istrinya namanya Elizabeth. Mereka berdua, Sakaria ini kerjaannya adalah seorang imam, mungkin zaman sekarang itu pendeta, ya, full timer. Mereka berdua sudah lanjut usia, istilahnya sudah senior, tapi nggak punya anak. Namun hidup mereka itu hidup yang penuh dengan ketaatan dan mereka hidup benar di hadapan Allah. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri dalam Lukas pasal 1 tersebut dikatakan bahwa Sakaria dan Elizabeth mereka hidup benar, taat, tetapi mereka tidak memiliki anak. Dari kalimat itu saja kita bisa mengambil kesimpulan, kehidupan yang taat dan benar tidak menjamin saudara pasti mendapatkan sesuatu dari Allah. Betul? Karena saudara hidup taat dan benar bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Tetapi itu adalah sebuah keharusan sebagai orang yang percaya, kita harus hidup taat dan benar di hadapan Allah. Terus yang berikutnya, ketika mereka nggak punya anak ya dalam usia yang lanjut, satu saat Sakaria ini tugas di dalam bait Allah. Oke, mungkin kalau dia pada zaman 2023 dia mau tugas khotbah kira-kira begitulah. Dan dia datang di situ dalam bait Allah, dia melakukan ritualnya, dan pada saat dia melakukan ritual di dalam bait Allah tersebut, malaikat menampakkan diri buat Sakaria. Nah, Sakaria itu sendirian di dalam ruangan itu karena di dalam ruang suci dan ruang maha suci itu nggak boleh rame-rame. Jadi kita beruntung pada sore hari ini saudara boleh rame-rame sekarang. Tapi zaman dulu nggak boleh rame-rame di situ. Jadi malaikat ini datang dan ketemu Sakaria lagi melakukan ritual keagamaan tersebut. Dan malaikat ini bilang, "Hei Sakaria, istrimu akan hamil. Kamu akan memiliki anak." Begitu dengar hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin karena Sakaria udah tua. Istrinya juga sudah tua. Punya anak. Hah? Masa iya? Mana mungkin? Karena ketidakpercayaan daripada Sakaria membuat Sakaria menjadi bisu pada saat itu. Tetapi tetap janji daripada Allah untuk Sakaria punya anak tetap terjadi. Nah, ini luar biasa. Di dalam ketidakpercayaan, dalam keraguannya Sakaria tidak bisa mematahkan, membatalkan rencana Allah dalam kehidupannya dia. Ya. Dan terjadi demikian bahwa
begitu Sakaria pulang, bulan kemudian Elisabeth istrinya hamil. Dan dia punya anak, tetapi Sakaria dalam keadaan bisu, tidak bisa berbicara. Singkat cerita, bulan ke-6, jadi setelah Elisabeth hamil, anak yang di dalam kandungannya itu adalah Yohanes Pembaptis. 6 bulan kemudian, malaikat yang sama datang buat wanita lain yang namanya Maria. Dan berkata kepada Maria, saudara sudah tahu ceritanya bukan? Kamu akan mengandung seorang anak. Anak ini bukan anak biasa, tapi Maria bilang, saya kan belum kawin. Saya sama pria ini baru bertunangan, kami belum sah. Hei, enggak perlu yang begituan, karena anak ini anak yang berbeda. Dia akan dikandung oleh Roh Kudus dan namanya Yesus. Oke, kemudian Maria menerima pernyataan itu, dia tidak seperti Sakaria. Mungkin kalau dia seperti Sakaria dia juga jadi bisu. Tapi Maria berkata, jadilah sepertiku kehendakmu karena aku hanya hamba Allah. Dan kemudian singkat cerita, pada saat Maria hamil dalam kandungannya bayi Yesus, dia pergi ke rumah Elisabeth yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis pada bulan ketiga. Ya, dia masuk ke sana, dia datang ke rumah daripada Sakaria dan Elisabeth. Waktu ketemu, si Elisabeth langsung merasakan sebuah, apa itu? Kalau ibu-ibu yang pernah hamil, itu bayi kan di dalam itu kan bisa bukan kontraksi ya, bereaksi. Ya bayi kan bisa tendang, ya kadang-kadang dia disko sedikit di dalam. Langsung bayi di dalam kandungan Elisabeth, yaitu bayi Yohanes Pembaptis ini bereaksi terhadap Maria, karena di dalam kandungan Maria ada juru selamat. Dan langsung Elisabeth senang banget waktu ketemu Maria bahwa juru selamat atau Mesias mengunjungi rumahnya. Oke, 3 bulan Maria nginep atau stay di rumahnya Elisabeth dan Sakaria. Dia pulang ke Nazaret, lanjut cerita Yohanes Pembaptis lahir. Waktu Yohanes Pembaptis lahir, hari ke-8 mereka mau sunat sesuai tradisi orang Yahudi. Mereka mau kasih nama. Nah kan kayak kita kan mulai cari-cari di Google nama siapa yang bagus. Mereka udah kasih segala macam nama, mau kasih nama Sakaria sesuai bapaknya. Terus Elisabeth pamannya bilang gak bisa. Bapaknya itu pernah kasih tahu bahwa anak ini harus dinamakan khusus, yaitu Yohanes. Jadi waktu mereka tanya kepada Sakaria, mau kasih nama siapa? Sakaria memberikan kode, namanya harus Yohanes sesuai dengan berita yang dia dapat dari malaikat waktu di bait Allah. Pada saat itulah terbuka mulut atau lidah daripada Sakaria dan dia bisa berbicara, dan kemudian dia bernubuat di dalam ayat ke-67 dan 69 yang saya bacakan buat Bapak Ibu. Dan Sakaria ayahnya Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel. Sebab apa? Ia melawat, bukan melewat. Dia melawat, dia mendatangi. Bahasa Inggris dipakai kata visit. Ya, umatnya dan membawa kelepasan. Terjemahan Inggrisnya bilang redeemed. Baginya, bagi siapa? Bagi umatnya. Ya, dia datang, dia visit dan dia redeem. Dia kunjungi, dia lawat dan kemudian dia redeem, dia lepaskan, dia tebus. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Ada kata tanduk keselamatan. Menurut Bapak Ibu kira-kira itu siapa? Yesus. Sebagai tanduk keselamatan bagi kita. Mazmur 18, Raja Daud pernah bermazmur bahwa Tuhan adalah tanduk keselamatanku. Ribuan tahun sebelum Yesus lahir, Raja Daud sudah berkata, ada satu saat
ada tanduk keselamatan dari keturunan dia yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah, apa itu arti Natal? Natal adalah Tuhan melawat atau visit, mengunjungi dan melepaskan, redeem, menebus umat manusia dari kejatuhannya dalam dosa. Itulah Natal. Tuhan datang, Tuhan visit kita, Tuhan kunjungi kita dan dia redeem. Dia bukan hanya kunjungi saja terus dia cuma lihat-lihat, enggak. Dia tebus, dia redeem kita. Lewat siapa? Lewat tanduk keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus. Saya mau ajak Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, 10 ayat kemudian di ayat 78. Ya. Nah, ayat 78 penjelasan lebih dalam mengenai apa yang terjadi ketika Allah mengunjungi dan melawat kita. Ayat 78. Jadi karena kebaikan hati Allah kita akan terbit bagi kita suatu hari yang baru. Yaitu apa? Apa jemaat Roh Kudus? Hari keselamatan yang kita sebut sebagai Christmas Day. Hari Natal dari surga. Karena kebaikan hati Allah ada yang namanya hari Natal. Dengan demikian lewat hari Natal, kira-kira gitu maksudnya. Dengan demikian lewat hari Natal Allah akan menolong kita yang hidup dalam kegelapan dan dalam cengkeraman kuasa kematian. Cahaya Tuhan itu akan menuntun kita ke jalannya. Nya huruf besar bukannya huruf kecil. Amin orang Kristen. Nya Tuhan bukannya saya. Supaya kita hidup dengan tenang dalam perlindungannya. Saudara bisa lihat perbedaannya. Kalau jalannya huruf besar kita hidup dengan tenang. Amin. Tapi kalau jalannya dengan hurufnya kecil hidup dalam apa? Kekacauan. Tapi karena ini di jalannya Tuhan kita hidup dengan tenang. Ini saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia TSI. Nah mari kita lihat satu persatu. Ayat 78 itu dikatakan begini. Karena kebaikan hati Allah ada hari Natal. Kira-kira gitu. Amin. Karena kebaikan hati Allah. Bukan kebaikan kita. Halo orang Kristen. Karena kebaikan hati siapa? Allah. Ada Natal. Ada lahirnya tanduk keselamatan itu buat kita. Mari kita lihat ayat ini. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Mirip ayatnya. Dengan yang tadi ayat 78. Karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini. Karena begitu, ini ayat orang Kristen semua harus tahu. Setuju? Setuju? Coba senggol dulu. Kamu tahu ayat ini enggak? Coba tanya siapa tahu dia baru hari ini datang ke ibadah. Coba, kamu tahu ayat ini enggak? Ya kan pastikan aja. Sekalian senggol siapa tahu dia karena udah panas, dia udah mulai ngantuk, dia udah tidur. Ya kan? Kasih tahu, kamu tahu ayat ini enggak? Karena apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia. Camkan baik-baik orang percaya, orang Kristen. Karena kasih Allah akan dunia ini yang besar. Kasihnya Allah yang besar. Bukan karena begitu besar dunia ini Allah mengasihi dunia ini. Terbalik. Saya ulangi. Karena besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan Yesus. Bukan karena begitu besarnya dunia ini Allah mengasihi dunia baru dia kasih Yesus. Terbalik. Apa yang saya mau tekankan di sini? Intinya bukan tentang manusia. Bukan tentang baiknya saudara. Bukan tentang betapa mulianya saudara. Bukan betapa menarik dan cute-nya saudara. Tuhan datang cari saudara. Tetapi karena besar kasihnya. Amin.
Di dalam kitab Yesaya dikatakan manusia kebaikannya, kesalehannya itu hanya seperti kain kotor. Kain lap-lap pel lantai. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudara punya kain pel di rumah ada harganya enggak? Enggak ada. Saudara baca di dalam Injil Lukas mengenai cerita anak terhilang. Dia ada di mana? Di kandang babi. Apa harganya? Ada di kandang babi. Bahkan makan makanan babi pun tidak dikasih. Enggak ada harganya. Nah ini seringkali yang kita sering terbalik kita pikir. Karena kita berharga, Yesus datang buat kita. Enggak. Karena Yesus datang buat kita, kita jadi berharga. Amin. Amin. Bukan karena saudara berharga, saudara menarik, saudara yang besar. Allah datang, bukan karena kasih Allah yang besar, Allah datang. Ada lagu dulu tuh, Allah kita heran dan besar. Tahu? Siapa yang heran dan besar? Tapi banyak yang terjadi gini, Allah heran kita yang besar, Allah yang heranlah. Karena kita yang besar, gak ada yang besar, gak ada yang mulia. Enggak ada yang berharga. Kitab Yesaya 64 bilang kita semua sudah melakukan kejahatan, pemberontakan, melawan Allah. Tidak ada lagi kebaikan dan kesalehan dalam diri manusia sehingga Allah tertarik dengan manusia terkecuali. Karena begitu besar kasihnya, belas kasihnya buat saudara dan saya. Sehingga kabar baik buat semua yang duduk sore malam hari ini. Kabar baiknya adalah seberapa jahat, seberapa kelam, seberapa buruk, seberapa dalam engkau jatuh. Tidak menjadi masalah karena begitu besar kasih Allah. Amin. Bukan begitu besar dosa kita, begitu dalam dan hitam dan kelam dan gelap dosa kita. Bukan. Intinya bukan di kita, tapi besar kasih Allah. Jadi tidak ada urusan berapa gelap, kelam, kotor, najis, buruk dan dalam kejatuhanmu. Intinya adalah besar kasihnya sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga itulah yang disebut hari keselamatan. Mari kita lihat balik sekarang ke ayat 79. Oke, ayat 79 yang tadi kita baca sama-sama. Ayat 79 dikatakan begini. Allah akan menolong kita yang hidup dalam apa? Kegelapan. Jadi hari keselamatan itu intinya begini ceritanya. Dia datang kepada manusia yang hidup dalam kegelapan dan dia datang dengan cahaya. Dia bawa terang, dia itu sendiri terangnya. Karena kenapa? Manusia hidup dalam kegelapan. Allah datang untuk kita yang hidup dalam kegelapan. Definisi gelap adalah ketiadaan terang. Saya ulangi, gelap artinya tidak ada terang. Setuju? Setuju? Gelap artinya tidak ada terang. Karena ketiadaan terang, Allah datang kepada kegelapan manusia. Nah, sedikit informasi dan sebuah penelitian. Apa yang terjadi secara jasmani atau fisik kalau suatu makhluk hidup yang terlalu lama ada dalam gelap secara fisik. Oke? Ini gelap nih bukan gelap yang kayak saudara waktu malam-malam jalan gitu. Itu masih terang saudara, masih ada bulan, masih ada lampu jalan. Ini gelap yang benar-benar gelap total, gulita dan bertahun-tahun, berabad-abad tidak ada terang. Apa yang akan terjadi? Ini sebuah penelitian dari sebuah tim ya di South China. Coba orangnya itu kepala penelitinya itu namanya Dante Fenolio. Mereka melakukan sebuah penelitian di sebuah goa bawah tanah, sungai bawah tanah yang ada di South China, China Selatan. Dan mereka menemukan spesies ikan yang seperti ini ya, namanya humpback fish
Ya, ikan ini tidak ada matanya sama sekali. Bukan hanya buta, tetapi tidak ada mata. Mereka selidiki bahwa ikan ini sebelumnya punya mata. Tetapi dia akhirnya karena evolusi, apa yang menyebabkan terjadi evolusi? Karena ikan ini hidup di sungai bawah tanah yang tidak pernah sehari pun mendapat sinar matahari. Dengan kata lain, tiap hari gelap, 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 gelap. Lambat laun terjadi evolusi dan mutasi genetika di dalam kehidupan ikan ini, humpback ini. Mereka menjadi ikan blind, tanpa mata, eyeless. Maksud apa saya ambil gambar ini buat kehidupan manusia? Ribuan tahun manusia sudah berevolusi dalam dosa. Makin kesini makin brutal. Halo, halo, dosanya makin kreatif. Halo, dosanya dilakukan dengan tidak ada lagi merasa bersalah. Tidak ada lagi merasa menyesal. Buat dosa bisa sambil nyanyi dan bersiul. Ada amin orang Kristen. Ambil barang orang tidak ada rasa bersalah. Tidak ada rasa menyesal. Nyalip orang di jalan. Yang salah malah balik lebih galakan dia yang salah daripada yang benar. Apa lu lihat apa? Efesus 4 ayat 18-19 bilang begini. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kedegilan itu artinya keras kepala, stubborn. Perasaan mereka telah menjadi tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perasaan tumpul dan apa? Pikiran gelap. Kata lain, buta. Karena kenapa? Terlalu lama ada dalam kegelapan dosa. Kita berevolusi, bermutasi dalam dosa. Sehingga dosa menjadi teman, habitat, lingkungan hidup bagi manusia. Manusia sudah tidak merasa apa-apa lagi dengan dosa. Biasa aja. Karena sudah berevolusi, berubah. Amin. Ambil milik orang lain. Tidak ada lagi hati nurani yang bersalah atau menyesal. Setuju? Setuju? Ambil istri orang lain, biasa-biasa aja. Ambil suami orang lain, biasa-biasa juga. Ambil harta orang lain, biasa-biasa juga. Datang ke gereja, melayani, melakukan dosa, biasa-biasa aja. Tetap melayani, tetap beribadah. Khotbahnya bagus-bagus, tapi dosa jalan terus. Tidak ada lagi perasaan yang sadar, insaf. Yang ada cuma tumpul dan gelap dan buta. Saudara pernah lihat orang mati? Ih, serem banget pertanyaannya. Saudara pernah datang melayat orang mati? Halo, jemaat Roh Kudus, pernah? Pernah saudara iseng gak terhadap orang mati, saudara toel, saudara jitak? Serem juga ya. Ambil peniti gitu ya. Apalagi itu kalau orang yang mati itu musuh bebuyutan saudara. Ya kan? Mumpung dia udah mati kan? Apalagi dia utang belum bayar kan? Jadi saudara datang, saudara ini. Ya kan? Gak bayar utang nih. Pertanyaan, dia balas gak? Hah? Dia bilang, aduh sakit. Oh, kamu kok gitu sih? Apa gitu? Enggak.
Kalau dia sampai begitu, itu baru saudara lari terbirit-birit. Enggak akan. Saudara tusuk pakai jarum pun dia tidak rasa apa-apa. Saya beritahu kabar buruknya. Kita mati dalam dosa seperti itu. Kita sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Terbiasa. Halo orang Kristen. Dosa biasa. Karena kenapa? Udah buta. Udah evolusi lama dalam dosa. Sekarang gimana supaya terjadi perubahan? Hanya satu cara. Bukan cungkil matanya, keluarin bola matanya. Enggak. Kirim terang. Cahaya datang. Evolusi terjadi. Perubahan terjadi. Mata terbuka. Melihat. Perasaan tumpul. Nyala kembali. Aktif kembali. Nurani nyala kembali. Aktif kembali. Oh ini dosa. Ini gak boleh. Saya gak boleh buat ini. Ada amin orang Kristen. Bukan dimarah-marahin. Ya, orang mati bisa dimarah-marahin enggak? Orang mati bisa dimarah-marahin. Kamu sih, saudara sampai besok pagi saudara marahin dia cuma diem aja kan. Orang mati. Enggak bisa dimarahin. Kirim terang datang. Karena dia mati dalam dosa. Dia buta. Dia sudah mati di dalam dosanya. Jadi manusia tidak merasa bersalah dan menyesal ketika berbuat dosa lagi. Karena kenapa? Pikiran dan perasaan mereka sudah menjadi tumpul. Puji Tuhan. Tuhan datang dalam cahayanya. Yuk next. Arahin kemana nih? Nah, cahaya Tuhan, saudara baca yang bagian terakhir. Begitu dia menolong kita dalam kegelapan. Apa yang solusi yang dia lakukan? Cahaya Tuhan datang menuntun kita. Cahaya datang di hari Natal. Nanti bentar ada nyalain lilin yang merupakan lambang terang itu sudah datang ke dalam dunia. Cahaya Tuhan datang dalam kegelapan. Supaya apa? Yang hidup buta. Yang sudah mengalami evolusi, mutasi dalam dosa. Nurani tumpul, perasaan tumpul, pikiran gelap, mata tidak bisa melihat. Tidak lagi ada rasa bersalah. Ya, semuanya jadi biasa aja melakukan dosa kayak biasa. Kayak sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Biasanya. Terang datang supaya nurani kita dihidupkan kembali. Roh kita dihidupkan kembali. Karena kita telah mati dalam dosa. Saya ada 2 ayat yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu. Next. Bisa? Nah ini ya. Saudara lihat kedua ayat ini baik sekali untuk menggambarkan terang yang datang kepada kehidupan manusia. Satunya di dalam perjanjian lama dan satunya di dalam perjanjian baru. Dan saudara lihat perbedaannya. Di dalam perjanjian lama terang itu dibilang begini. Firman-Mu itu pelita bagi apa? Kakiku. Firman Tuhan, sabda Tuhan, perkataan Tuhan. Itu seperti pelita terang buat kaki kita dan terang bagi jalan kita. Betul? Di dalam perjanjian baru Yohanes 12 ayat 46 firman itu datang jadi manusia. Dia bukan datang jadi perkataan atau kata-kata. Tapi dia datang jadi manusia. Yohanes pasal 1. Firman jadi manusia dan tinggal di antara kita. Amin orang Kristen. Dia sendiri yang datang menjadi terang. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai apa? Terang. Kenapa datang sebagai terang? Karena kita seperti ikan yang tadi. Kita udah buta. Kita udah gelap. Kita udah tumpul perasaannya. Dosa makanan hari-hari kita. Udah terbiasa. Gak ada lagi rasa bersalah menyesal. Terang harus datang di dalam goa bawah tanah yang paling gelap. Yang tidak pernah kena cahaya matahari itu. Supaya
Setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam gelap. Bapak Ibu, kabar baik. Habitatmu sekarang bukan lagi namanya gelap, tetapi terang. 1 Petrus bilang begini, kita sudah dipindahkan dari yang namanya habitat kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara hanya bisa ada di terang, baru saudara bisa melihat segala sesuatu dengan sempurna, dengan clear, dengan baik. Oh, itu bukan milik saya, jangan diambil. Oh, itu bukan punya saya, jangan diraba. Ada amin orang Kristen. Oh, itu pacar orang lain, jangan ditikung. Habis tikung baru bilang, I'm sorry bro, hilaf. Jadi di dalam perjanjian lama, Tuhan kirim firman-Nya untuk jadi terang. Dalam perjanjian baru, Natal, firman datang jadi manusia. Tinggal di antara kita. Udah mau selesai saudara. Ya, tinggal 1 ayat lagi. Boleh tepuk tangan? Dengan tepuk tangan ini membangunkan yang tidur. Lukas 1 ayat 68 saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia. Inggris. Balik. Ya. Kayaknya ini gak berfungsi ya. Lukas 1 ayat 68 ini yang tadi kita bacain, tapi saya mau ambil dalam bahasa Inggris, terjemahan English version. Blessed be the Lord God of Israel, for He has. Nah, ini kata yang kita pakai, visitation. For He has visited and redeemed His people. Kasih tahu dulu yang kiri kanan, kamu umatnya, His people. Kamu umatnya. Ya. Terserah dia mau Batak kah, dia mau Papua kah, dia mau Ambon kah, dia mau Makassar kah, ya. Dia mau Bali kah, terserah dia mau dari planet mana terserah. Tapi kamu kasih tahu dia, kamu umatnya. Amin. Dia datang, dia visit dan dia redeem umatnya. Nah, saya mau bawa saudara di kata visit. Saudara kalau dengar kata visit itu biasanya di mana sih? Bener banget. Itu dokter tuh pasti yang jawab. Visit. Doctor visited his patient. Betul? Dokter sedang memvisit pasiennya. Untuk apa? Bawa permen. Enggak. Dia visit pasiennya buat apa? Periksa. Betul? Gimana? Gula darahnya udah turun belum? Gimana? Masih kejang-kejang gak ini sendi-sendi jari. Masih kaku, asam uratnya masih tinggi. Taunya di bawah tempat tidur kacang 1 toples. Ya gimana? Visit itu artinya to inspect. Inspeksi. Oke? Orang Kristen dengar baik. Visit artinya to inspect. Inspeksi. Kitab Kejadian 3 ayat 21. Manusia jatuh dalam dosa. Mereka terbuka matanya, mereka telanjang, mereka takut. Tuhan datang visit Taman Eden, inspeksi. Betul? Halo Adam, di manakah engkau? Betul? Saya mau kasih tahu dulu orang Kristen. Kalau Tuhan tanya pertanyaan, itu bukan Tuhan tidak tahu jawabannya. Itu mesti saudara catat baik-baik. Kalau saudara bertanya, saudara nggak tahu pertanyaannya. Tapi kalau Tuhan bertanya, Tuhan tahu jawabannya, tapi dia uji kita, lu tahu nggak jawabannya? Dia cuma mau tes kita, dia mau uji kita, dia mau yakinkan kita, kamu tahu nggak jawabannya? Jadi Tuhan tanya, Adam di manakah engkau? Bukan karena Tuhan tidak tahu Adam di mana, tapi Adam tahu nggak Adam ada di mana? Adam lagi apa? Sembunyi. Betul? Inspeksi, mereka berdua keluar, saya nggak tahu tuh gayanya gimana, tutup sana sini kan, pakai daun.
Dia pakai daun, udah. Datang, Tuhan inspeksi, visit Eden. Kenapa nih sudah jadi begini, amburadul begini? Kami begini, mulai satu nyalain satu, betul? Saudara tahu kan cerita itu kan? Halo, ini orang Kristen atau bukan sih? Benar kan? Ya, siapa yang nyalain siapa duluan? Adam nyalain Hawa, biasa. Laki-laki pasti bilang perempuan. Terus perempuan, iya saya kan beli baju itu karena Saleh. Karena sale, dia kasih nyalain ular. Nah, terus Saleh mau kasih nyalain siapa? Udah gak ada, habis. Saling menyalahkan. Terus ayat 19, sudah selesai. Begini, kita bikin rule ya. Kamu sudah jatuh dalam dosa, saya akan tutupi ketelanjanganmu. Dan Alkitab mencatat dalam ayat 21, Tuhan ambil kulit binatang. Betul? Dia cover ketelanjangan Adam dan Hawa, kemudian dia kick out. Benar gak sih? Baca Alkitab gak sih ini? Benar ya? Diusir kan? Tuhan gak kasih. Oke, sini sebelum saya usir, saya kasih pesangon dulu ya. Kamu mau berapa? Enggak ada, langsung tendang keluar dari Taman Eden, kasih kulit binatang. Kabar baik, Natal, Tuhan datang lagi. Dia visit lagi kali ini. Tapi kali ini beda. Dia inspeksi, tapi dia tidak bawa kulit binatang. Dan dia tidak usir kita. Dia datang, dia bawa dirinya. Dia tidak bawa hewan, dia tidak bawa domba, sapi, kerbau atau burung merpati. Enggak, dia bawa dirinya sendiri. Sebagai korban untuk menutupi ketelanjangan saudara dalam dosa. Dan kali ini dia tidak usir, tapi dia menerima kembali. Welcome home. Amin. Sore hari ini pesannya, visitation to be invitation. Visitasi, kunjungan Allah menjadi invitasi, undangan bagi saudara semua. Pulang yuk, lu kelamaan main di gelap. Lu udah buta. Halo, halo, kamu udah buta, kamu udah gak tahu apa-apa. There is no hope for blind people. Keluar, aku punya sesuatu kabar baik bagimu. Kali ini aku gak datang pakai kulit binatang, aku datang membawa diriku. Dirinya Allah sendiri jadi korban. Supaya kita tidak diusir lagi. Tapi kita diterima kembali. Sehingga yang kita kenakan saat ini bukan kulit binatang. Tetapi yang kita kenakan saat ini, kita mengenakan Kristus. Nah itu boleh tepuk tangan itu. Kulit binatang bisa copot, bisa rusak, bisa kusam. Amin. Bisa bau. Karena itu sesuatu dari mayat. Tapi ini kita mengenakan sesuatu yang kekal. Kita mengenakan Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah memakai, mengenakan Kristus. Bukan lagi kulit domba seperti Kejadian pasal 3. Atau kulit hewan untuk menutupi ketelanjangan. Enggak. Dia datang sendiri. Dan dia datang untuk kita pakai dia. Membungkus ketelanjangan kita dalam dosa. Sehingga waktu kita berdiri di hadapan Allah. Tuhan lihat kita. Bukan lihat telanjang manusia berdosa. Tapi dia lihat Kristus. You stand before God as if you were Christ. Because Christ stood before God as if he were you. Kita berdiri sekarang di hadapan Allah. Seakan-akan kita adalah Kristus. Dan Allah Bapa lihat kita, dia lihat Kristus. Kenapa?
Karena kita memakai Kristus. Semua telanjang, buta, dosa, kenalisan nggak kelihatan. Karena kita memakai, nah itu pengertiannya, mengenakan. Put on Christ. Mengenakan Kristus. Mengapa bisa begitu Pak? Kenapa Tuhan mau merelakan dirinya datang di kandang, di palungan. Untuk supaya kita bisa mengenakan dia. Karena dia terlebih dahulu sudah berdiri di hadapan Allah. Seakan-akan dia itu kita yang berdosa, yang telanjang, yang jahat. Dan dia dikorbankan di sana. Supaya hari ini yang kita peringati sebagai Natal. Saudara dan saya berdiri di hadapan Allah. Dan Tuhan lihat kita, dia lihat Yesus. Dia bukan lihat Henry yang berdosa. Yang kotor, yang gelap, yang jahat, yang hina. Tapi dia lihat Kristus. Amin.